جميع العالمين مشارق الأرض إلى مغارب وغربها أرسل إلى معرفين الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحدب الحضرمي الشافعي ثم إلى سيدنا ومربي روحنا الشيخ حسن الدين الشيخ محمد مخدوم صالح النبي وإلى الشيخ محمد حسن برنامج ومشايخهم وتلاميذهم وصولهم اللهم افتح علينا فتوح عليهم بركتهم وبواسطتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Minha iku setengah saking asbabin. Wa huwa utawi al-awwal al-aslu iku kang asal walladzi utawi perkara alaihi kang tetep ing atase alladzi al-midaru iku objek ayus iya. Jadi apa? Utawi yento ngrungokaken namanya apa? Mubtada muakhar dari isim weru sorry yang ditakwil dengan masdar. Ya, isim kan ada dua, ada yang sorry dan weru sorry. Sorry berarti isimnya nyata Muhammadun. Nah, weru sorry itu berarti kalimat fi'il yang dimasuki dengan an masdariyah yang ditakwil dengan masdar. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu tawiyan to poso sira kabeh khairun iku bagus lakum kedue sira kabeh. Ini sama. Ayusya utawi yen to ngrungokaken al abdu sapa kawula biqalbihi kelawan atine al abdu wa udhunihi lan kupinge al abdu ngrungokaken ilastima il ayati maring ngrungokaken pira-pira ayat wal akhbari lan pira-pira hadis adalati kang nuduhaken apa ayat wal akhbar ala jalalillahi ing atase keagungane Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah wa kamalihi lan kesempurnaane Allah wa azamatihi lan keagungane Allah wa kibriyaihi lan gumedene Allah wan firadihi lan ijene Allah bil khalqi kelawan dadekaken wal amri lan merintah wasultani lan nguasani wal qahri lan meksa wa ala sidqir rusul lan ing atase benere pira-pira rasule Allah
wa kamalihim lan sempurnane Rasulullah wa malan barang ayatu kang nguwataken sapa rusul bihi kelawan ma minal mu'jizati bayane pira-pira mukjizat wa malan barang halah kang manggon apa mak bimu'anidihim oh iya mu'anidihim itu aslinya apa itu bimu'anidihim aslinya apa aslinya bimu'anidinihim ada nunnya dibuang karena dimudahkan kepada dhamir him ya. Soalnya apa? Soalnya jamak mudzakkar salim. Ketika dimudahkan maka nunnya dibuang. Bimu'anidihim kelawan piro-piro wong kang ngingkari ar-rasul min anwa'il uqubati bayane piro-piro warnane piro-piro siksa wa malan barang waroda kang tumeka apa mah fil yaumil akhiri ing dalem dina akhir min isabatil muhsinin bayane aweh ganjaran piro-piro wong kang gawe bagus wa muaqabatil musiin lan aweh siksa piro-piro wong kang gawe keelek wa ila kauni hadal amri lan iku wa ila kauni hadal amri lan iku maring anane ikilah perkara kafian iku cukup jadi khobarnya kaun kafian iku cukup isimnya mana isimnya jadi mudhof ilaihnya fi ifadatil yakini ing dalem aweh faedah yakin al isyaratu utawi isyarah yakulu dawuh hu ing kauni hadal amri kafian fi ifadatil yakin sinten Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah dawuh ngene awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim awalam yakfihim ana toh ora cukup him ing annas anna apa sak temene ingsun anzalna iku wis nurunaken sapa ingsun Allah alaika ing atase sira Muhammad al-kitaba ing kitab Al-Qur'an yutla den waca apa alkitab alaihim ing atase annas as-sababu utawi sebab asani kang kaping pindho ayang duro iku yen to ningali sapa al-abdu bi ainil i'tibari kelawan meripat i'tibar merenungkan fi malakutis samawati ing dalem piro-piro kerajaan piro-piro langit wal ardi lan bumi wamalan barang basa kang nyumrahaken nyumrambahaken Allahu sinten Allah fihima ing dalem as-samawat wal ard min ajaibil masnuati bayane saking pira-pira keajaibane pira-pira perkara kang den dadekaken wa badaiil mukawwanati lan pira-pira keindahanane pira-pira perkara kang den dadekaken
wa ila ifadatil yakini wa ila ifadatihi lan iku maring faedai asbab asani al yakina ing yakin al isyaratu utawi aweh isyarah dikolihi kelawan dawe Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sanurihim bakal meruhaken sapa ingsun Allah him ing annas ayatina ing pira-pira ayat ingsun Allah fil afaqi ing dalem pira-pira penjuru dunia wa fi anfusihim lan ing dalem pira-pira awak dhewe anas hatta yatabayyana sehingga dadi jelas lahum kedue anas annahu apa sak temene Allah al haqqu iku bener. As-sababu salisu utawi sebab kang kaping 3 ayak malah iku yen to ngamal sapa al abdu ala muqtadama ing atase patrapane barang amanakang iman sapa al abdu bihi kelawan ma dhahiron ing dalem dhahire wa batinan lan ing dalem batine wa yusyammiru lan cancut tali wondo. Apa cancut tali wondo iki? Bersungguh-sungguh menyisingkan badan fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ayyak mal ala muqtada ma amana bihi dhahiran wa batinan wa yubadzilu lan ngerahaken sapa al abdu al istita'ata ing kemampuane fima ing dalem barang hunalika kang tetep ing dalem kono panggonan wa ila ifadatihi lan iku maring aweh faedah yakin al isyaratu utawi isyarah biqolihi kelawan dawe Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladzina utawi wong akeh jahadu kang padha nemen-nemeni sapa alladzina sungguh-sungguh fina ing dalem agama ingsun Allah lanah diannahum mongko iku yekti bakal nuduhaken sapa lanah diannahum mongko iku yekti bakal nuduhaken temen sapa ingsun Allahum ing alladzina jahadu subulana ing pira-pira dalan ingsun Allah. Wa min samaratil yakini lan iku setengah saking pira-pira buah yakin asukunu utawi meneng ila wa'dillahi maring janjine Allah wasiqatulan percaya bidomanillahi kelawan tanggungane Allah wal iqbalulan madhep bikun hil himmati kelawan hakikate keinginan alallahi ing atase Allah wa tarkumalan ninggal barang min sya'nihi kang saking urusane ma ayyash ghala utawi yen to sibuk sapa al abdu anillahi saking Allah Ta'ala maha luhur sinten Allah warruju'u lan bali fi kulli halin ing dalem saben-saben keadaan ilallahi maring Allah
wastifragu taqati lan ngosongaken, wastifragu taqati lan ngosongaken kekuatan fibtigha imardatillahi ing dalem nuprih ridane Allah, ing dalem golek ridane Allah, ing dalem mencari ridane Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqwi al yakinu wa yahsunu bi asbabin. Keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah bisa menjadi kuat dan baik itu dengan beberapa sebab. Hanya kita sebagai orang yang beriman harus menguatkan dan memperbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya imannya seseorang itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Seperti yang ditulis oleh Imam Bukhari di dalam Sahih hadis beliau. Beliau mengatakan al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman kita kepada Allah itu bisa bertambah dengan menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurang ketika orang itu menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini ada beberapa sebab yang menjadikan iman kita bisa kuat dan bisa menjadi baik. Yang pertama, apa? Ayus hiya al-abdu bi qalbihi wa udunihi ila istima'il ayat wal akhbar adalah. Nih. Wajib bagi seorang hamba biar imannya menjadi kuat, biar imannya semakin hari semakin bagus, wajib bagi dia untuk selalu mendengarkan dengan hati dan telinganya kepada ayat-ayat kebesaran Allah, mendengarkan kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus selalu merenungkan Al-Qur'an. Soalnya di dalam Al-Qur'an semuanya itu diterangkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an atau melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu yo apa itu dunia ini namanya ayat kauniyah. Ayat itu ada dua, ada ayat Al-Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Kayak ayat Al-Qur'an berarti ya ayat yang kita baca. Lah kalau kita pengen iman kita menjadi kuat, pengen iman kita semakin hari semakin baik, maka kita harus membaca ayat Al-Qur'an dan kita renungkan dikit demi sedikit, sehingga iman kita akan menjadi kuat. Di samping kita merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keagungan Allah, kita harus merenungkan apa itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Anam diciptakan oleh Allah model begini, Fauzi diciptakan oleh Allah model begini. Lah itu harus kita renungkan. Harus kita renungkan. Kadang-kadang apa itu ada orang punya saudara 5. Koyok Nasir mbek Hamim loh. Ini kan keluar dari satu lubang, senjatanya satu, beda. Ini memerlukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita bayangkan. Kita bayangkan ya. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman itu sidik jari gitu. Tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Hebatnya bukan main. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak Allah enggak akan mampu menciptakan yang model seperti ini.
Nah, bintang yang berada di langit yang begitu banyaknya. Sopo sing iso ngitung bintang? Nah, banyak sekali bintang yang ada di langit, banyak. Semuanya berputar sesuai dengan porosnya masing-masing. Tidak ada yang bertabrakan sama sekali. Kecuali nanti kalau sudah akan datang hari kiamat, maka semuanya akan bertabrakan. Semuanya akan bertabrakan. Wa idza jumi'as syamsu wal qamar. Nanti di hari kiamat matahari dan bulan dikumpulkan oleh Allah sehingga akan bertabrakan. Nanti kalau di hari kiamat, kalau belum hari kiamat belum akan bertabrakan. Tetap akan berjalan sesuai dengan porosnya masing-masing. Nah, itu kalau diteliti, masya Allah, luar biasa. Itu ciptaan Allah yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat kauniyah, yaitu bukti-bukti kebenaran Allah dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kamalihi, kita harus mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjelaskan tentang keagungan Allah, yang menjelaskan tentang kibriyanya Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sombong berarti dia telah mengambil izar saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak ada yang bisa disombongkan, nggak ada. Yang berhak sombong, yang boleh sombong itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sombong, maklum, karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, karena yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia sombong, itu sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini makhluk yang sangat kecil sekali. Itu manusia. Coba kita bayangkan. Makhluk kira-kira bulan dan manusia besaran mana kira-kira sih? Nah, masih itu kok ngisor ya gedean nasir. Tapi bulan itu lebih besar daripada manusia. Bintang kira-kira besar mana sama orang? Iya mesti besaran bintang. Katanya apa itu NASA. Jadi ilmuwan yang ahli dalam meneliti benda-benda langit itu diperkirakan, nggak mungkin diukur beneran, tidak mungkin. Jadi NASA itu memperkirakan bahwasannya bintang satu yang paling kecil yang kamu lihat dari bawah yang paling cilik itu besarnya 10 kali lipat bumi yang kita tempati. Coba bayangkan. Itu bintang yang paling kecil. Itu besarnya 10 kali lipat bumi yang kita tempati. Bayangkan. Berarti manusia ini makhluk yang sangat kecil sekali. Kok mau sombong, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat, bintang berapa banyak nih. Berarti langit itu adalah besar sekali. Kita berada di bumi. Bumi itu ya kecil dibandingkan bintang-bintang yang ada. Bumi masih dibagi beberapa benua. Ono benua Amerika, ono benua Afrika, ono benua Asia. Pertempatan kita berada di benua Asia. Asia masih dibagi lagi. Ono ASEAN, kita berada di ASEAN. ASEAN ada beberapa negara, ada 8 negara. Kemudian negara masih dibagi lagi, kita berada di Indonesia. Indonesia masih dibagi lagi beberapa provinsi, kita berada di Jawa Timur. Jawa Timur masih ada beberapa kota, kita berada di kota Probolinggo. Kota Probolinggo masih dikecilkan lagi, kita berada di kecamatan. Kecamatan Wonoase masih dikecilkan lagi, kita berada di desa. Desa dikecilkan lagi, kita berada di wilayah RW. RW dikecilkan lagi, kita berada di RT. RT dikecilkan lagi, berada di KK. KK dikecilkan lagi, berada di dalam rumah.
berarti kalau kita dilihat dari langit itu nggak kelihatan. Makanya kalau sombong itu sangat tidak pantas. Yang berhak sombong hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dikasih ilmu oleh Allah, berarti itu adalah pemberian Allah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada apa itu yang bisa kita ketahui tanpa kita diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanfiradi bil khalqi, kita harus merenungkan satu-satunya Tuhan yang bisa menciptakan semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan, yang mampu menciptakan hanya Allah. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk, innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ketika Allah menciptakan nyamuk, orang-orang kafir itu protes. Loh, mosok Tuhane Muhammad nyamuk dilebokno ning Al-Qur'an. Ya kan? Allah kan membuat perumpamaan seekornya nyamuk. Apa hebatnya nyamuk? Kok sampai ditulis nih gone Al-Qur'an. Mbok iya gawe perumpamaan hewan sing rada gede saiki. Nyamuk kan kecil sekali. Kalau di dalam tafsirnya Jalalain itu namanya bakoh. Bakoh itu tambah kecil daripada nyamuk. Kecil daripada nyamuk. Lah wong nyamuk kok didadekno perumpamaan ning gone Al-Qur'an. Apa hebatnya nyamuk? Kok enggak nggawe sing gede saiki? Gajah kan lumayan rada gede. Nah, maka apa? Setelah diteliti oleh para ilmuwan, dipahami oleh ahli tafsir, maka nyamuk itu lebih sulit ditiru dibandingkan gajah. Lebih sulit ditiru dibandingkan gajah. Ayo sekarang kamu renungkan. Kalau orang membuat patung gajah, mampu apa enggak? Gampang, patung gajah digawe. Sekarang saya belum pernah lihat, mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, gawe patung nyamuk. Ayo tuh, binatang yang paling kecil, kakinya ada, kemudian apa itu jantungnya ada, paru-parunya ada, lengkap. Kakinya berapa? 6 nyamuk, kakinya 6. Ayo, siapa ilmuwan yang paling hebat di dunia? Suruh buat patung nyamuk, kalau bisa tak kasih dunia seisinya. Nggak ada yang bisa. Makanya apa? Makanya berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran itu bukan untuk diejek, tapi untuk direnungkan. Hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iso nggak patung nyamuk? Orang iso. Ngomongnya kok nyamuk? Iku masih kelihatan. Pemenang gawe patung virus corona tambah ora iso. Tambah tidak bisa. Padahal virus itu benda hidup apa benda mati? Benda hidup. Kalau hidup berarti ada nyawanya. Lah ono nyawane berarti ono paru-parune. Ono jantung. Soalnya paru alat untuk apa itu bernafas. Lah iku gedene sak piro? Paru-paru ini virus corona itu sih. Orang mau pikir itu Masya Allah, itu ciptaannya Allah luar biasa. Makanya kita harus merenungkan semuanya itu. Kita harus merenungkan. Tidak ada yang bisa membuat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita merenungkan semuanya itu, insya Allah keyakinan kita kepada Allah semakin hari akan semakin baik dan akan semakin kuat. Kalau semakin hari semakin baik, semakin kuat, maka seperti yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu an, bagaimana? Lau kushifal ghita masdatu yakinan. Seandainya, kata Imam Ali, saya dibuka oleh Allah bisa melihat ars. Seandainya saya dibuka oleh Allah bisa melihat kursinya Allah, maka keyakinan saya tidak akan bertambah. Tidak akan bertambah. Artinya apa? Artinya Imam Ali radhiyallahu an itu walaupun tidak ditunjukkan kursinya Allah, walaupun tidak ditunjukkan arsnya Allah, beliau tetap yakin kalau Allah adalah satu-satunya Khalik yang ada di dunia ini. Enggak butuh apa itu melihat kursinya Allah, tidak butuh melihat arsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukup merenungkan pada diri kita
maka insya Allah keyakinan kita akan semakin kuat, akan semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita renungkan semuanya. Orang-orang yang berbuat baik akan diberi pahala oleh Allah. Di dalam hadis Rasulullah banyak, di dalam Al-Quran juga banyak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu adalah orang yang baik akan diberi pahala oleh Allah, dan orang yang jelek akan diberi siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak sekali di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen tahu ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus buka dan harus kita pelajari sedikit demi sedikit. Masalakakum fis saqar qalu lam nakum minal musallin. Ini adalah salah satu ayat yang menjelaskan bahwa orang yang berbuat maksiat akan dibalas azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali. Lah Imam Alawi Al-Haddad beliau memberikan satu ayat untuk apa itu tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam yakfim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Wahai Muhammad, apakah enggak cukup bagi orang-orang yang mengingkari kamu, wahai Muhammad? Apakah enggak cukup bagi orang-orang yang tidak mau menuhankan aku, wahai Muhammad? Aku telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad, yang mana Al-Quran telah dibacakan kepada mereka. Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada semuanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari dulu orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kalau kalian tidak percaya kalau ayat Al-Quran, kalau Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau kamu nggak percaya ayat-ayat Al-Quran ini adalah kalamullah, maka coba datangkan satu surat yang paling pendek seperti Al-Quran kalau kalian mampu. Ditantang oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah maha benar. Allah adalah benar, satu-satunya Khalik yang menciptakan yang ada di dunia ini. Ada dulu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Dia nggak percaya kalau Al-Quran itu kalamullah. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah disampaikan kepada umatnya, maka Musailamah Al-Kadzdzab mengejek, wah, apa yang disampaikan Muhammad, saya juga bisa. Membuat seperti yang dibaca oleh Muhammad itu saya bisa. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab mengumpulkan semua temannya. Teman-teman Musailamah Al-Kadzdzab sing percaya kepada Musailamah Al-Kadzdzab dikumpulkan, ditaruh di depannya. Saya bisa membuat seperti apa yang dibaca oleh Muhammad. Dengarkan, kata Musailamah Al-Kadzdzab. Gua ya deh, pengen membuat satu surat seperti Al-Quran. Dengarkan. Dia Musailamah Al-Kadzdzab kemudian langsung mengatakan al-filu mal-fil. Jadi apa itu? Pengen menyamai al-qari'atu mal-qari'ah. Kalau dalam Al-Quran kan al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal al-qari'ah. Musailamah Al-Kadzdzab enggak demikian. Pengen nandingi Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad, surat Al-Qari'ah, Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan al-filu mal-fil. Wa ma adraka mal-fil. Al-filu udhunuhu kabir. Kemudian teman-temannya itu langsung tertawa terbahak-bahak. Gendeng Musailamah Al-Kadzdzab itu, gendeng Musailamah Al-Kadzdzab itu. Apa balaghah yang diucapkan oleh Musailamah Al-Kadzdzab itu? Enggak ada balaghahnya sama sekali. Enggak ada balighnya sama sekali. Enggak fasih sama sekali. Katanya teman-temannya. Soalnya walaupun orang kafir itu sastra Arabnya luar biasa. Memang bahasa Arab, mereka adalah orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, mereka sastranya luar biasa. Ketika Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan al-filu mal-fil, maka banyak yang protes. Teman-temannya Musailamah Al-Kadzdzab, gendeng ya Musailamah Al-Kadzdzab, gendeng sekarang sudah gendeng.
Coba kita renungkan. Ini ditulis oleh Imam Ali As-Sobuni di dalam kitab beliau At-Tibyan fi Tafsiril Quran. Beliau mencontohkan yang ditulis oleh Musailamah Al-Kadzab. Al-filu mal-fil. Musailamah Al-Kadzab pengen menandingi Al-Quran, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Kalau Al-Qari'atu mal-Qari'ah ini luar biasa sastra Arabnya. Sastranya tinggi sekali. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, kiamat. Apakah kiamat? Kiamat ada, tapi tidak ada yang tahu bagaimana kiamat. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah Anda kiamat? Tidak ada yang tahu kiamat. Ya kan? Tapi kalau al-filu mal gajah. Apakah gajah itu? Oh, gajah kok ditanyakan. Wa ma adraka mal fil. Apakah Anda tahu gajah? Apakah Anda tahu gajah? Udhunuhu kabir. Kupingnya gede. Ini lucu masalah Al-Kadzab. Jadi apa? Jadi mulai dari dulu, dari Rasulullah SAW sampai akhir zaman nanti, orang yang tidak percaya kalau Al-Quran itu adalah kalamullah ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktu bi suratin min misli. Datangkanlah satu surat yang paling pendek seperti Al-Quran kalau kalian mampu. Bukan hanya kamu yang ditantang oleh Allah, tapi wad'u syuhada'akum. Maka ajaklah teman-temanmu. Kalau kamu in kuntum shodiqin, kalau kamu benar-benar menuduh Al-Quran itu bukan kalamullah. Itu ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya Allah itu adalah ada, dan Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan semuanya yang ada di dunia ini. Ini sebab yang pertama. Kita merenungkan Al-Quran. Yang kedua, ayang dura bi'ainil itibar fi malakutis samawat wal ard wa ma bassallahu fihima min ajaibil masnu'at wa bada'iil mukawwanat. Sebab yang kedua yang bisa menjadikan iman kita kuat kepada Allah, yang bisa menjadikan iman kita semakin baik, kita harus melihat keajaiban-keajaiban yang ada di langit, keajaiban-keajaiban yang ada di bumi yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat, direnungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ditulis oleh Imam Ali Al-Haddad, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Saya akan memperlihatkan kepada manusia ayat-ayat kebenaran kami. Diperlihatkan apa? Dunia ini. Afaq. Wa fi anfusihim, dan pada diri kita sendiri. Kita coba renungkan diri kita sendiri. Masya Allah, luar biasa. Makanya sedikit banyak kita harus belajar ilmu kedokteran. Biar kita itu tahu kehebatan apa itu diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang virus corona ini saja. Karena saya sering mendengarkan tentang masalah virus corona itu, saya sering mendengarkan. Apa itu di tubuh kita, di dalam tubuh kita itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala imun tubuh. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala enzim yang bisa melawan virus ketika masuk. Yang bisa melawan virus ketika masuk. Nah, ketika virus itu masuk, maka di dalam tubuh kita ini sudah disiapkan oleh Allah prajurit-prajurit yang melawan virus tersebut. Itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk, maka imun tubuh kita, prajurit yang sudah disiapkan oleh Allah itu akan bergerak melawan virus tersebut. Maka virus tadi akan mati ketika dilawan oleh prajurit-prajurit yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya mendengarkan itu dokter yang dari Mesir itu, yang ketuanya Torikoh itu apa namanya? Mursyid Syadiliyah. Ya, seorang dokter dari Mesir, Mursyid Syadiliyah, beliau membahas tentang virus corona.
dan prajurit-prajurit yang sudah disiapkan oleh Allah yang ada dalam tubuh kita untuk melawan virus-virus yang jahat. Virus-virus yang jahat. Beliau mengatakan bahwa kalau seandainya tubuh kita itu nggak disiapkan prajurit-prajurit oleh Allah untuk melawan virus-virus yang jahat yang ada, maka kita itu nggak akan bisa tidur. Nggak akan bisa tidur. Kata beliau, coba kamu lihat. Kalau kamu bisa melihat bantal yang kamu gunakan untuk tidur, itu Masya Allah, bakterinya penuh. Kalau tubuh kita nggak disiapkan prajurit oleh Allah untuk melawan bakteri, mati suwe kita sudah mati sejak lama. Apa meneh nek turu ngiler, wah tambah banyak bakteri ini. Bantale 3 wulan ora tau diumbah, enggak pernah dicuci. Turune ngiler. Bakteri ini wakil. Tapi untung Allah sudah menyiapkan prajurit-prajurit yang ada di dalam tubuh kita untuk melawan virus-virus yang ada itu. Nah, coba bayangkan, apa meneh anak santri, 1 tahun bantalnya orang dimbak. Rupanya sampai ilere kandele sampai ini dikletek itu kena garing, Masya Allah. Lah itu seandainya Allah nggak menyiapkan prajurit yang ada di dalam tubuh kita itu wis sesek nafas mulai dari dulu. Nah itu kalau kita melihat ilmu kedokteran, Masya Allah, kita akan semakin yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat sekali yang ada di dalam tubuh kita. Gak usah kita merenungkan langit, gak usah kita merenungkan bumi, gak usah kita merenungkan bintang, matahari, bulan dan lain sebagainya, gak usah. Wa fi anfusim afala tubsirun, kata Allah SWT. Apakah kamu gak merenungkan apa yang ada di dalam dirimu? Di dalam dirimu harus kita renungkan sendiri. Coba bayangkan, kita diciptakan oleh Allah dari sari tanah. Kalau Nabi Adam memang diciptakan Allah dari tanah. Setelah Nabi Adam diciptakan dari sari tanah. Kok bisa sari tanah? Ya betul, kita makan jagung, kita makan padi, itu semuanya ditanam di tanah. Kemudian diambil sarinya. Jadi yang baik itu dijadikan kekuatan oleh Allah dalam tubuh kita, yang buruk dikeluarkan oleh Allah menjadi kotoran dan menjadi kencing. Itu berarti sisa-sisa makanan yang buruk dikeluarkan oleh Allah. Yang tidak berfungsi bagi tubuh kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berfungsi bagi tubuh kita akan ditetapkan dalam tubuh kita. Itu kalau dilihat di ilmu kedokteran. Coba kita bayangkan, Masya Allah, kita hanya diciptakan oleh Allah dari setetes air mani. Bisa ngomong ini. Bayangkan. Setetes air mani itu kalau dilihat dari kedokteran itu kan jutaan bakal manusia. Satu kali keluar itu kalau dilihat itu menjadi bibit jutaan manusia. Tapi yang jadi cuma satu. Yo bayangkan. Dadi kabeh buyar, Mbok. Dadi kabeh buyar. Padahal mlebune kan ora mungkur sak seret. Iku wis piro wae ribuan jutaan. Iku lek dadi kabeh. Masya Allah, tidak bisa dibayangkan. Untung jadinya cuma satu. Siapa yang mengendalikan? Jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di alam rahim, kemudian kita keluar di dunia, bisa bicara, bisa melihat. Masya Allah, ini luar biasa. Hanya setetes air mani bisa melihat, bisa berpikir. Nah ini kalau bukan Allah, siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan? Ada orang yang bisa menciptakan. Lah nek wong ateis dia ngomongnya iki embokku sing gawe. Keliru. Maka kita harus merenungkan semuanya itu. Masya Allah. Wong bibitnya manusia itu larangan bibitnya ayam. Telur ayam berapa satunan? Harganya 2.000. Telure wong berapa? Ora payu. Telur ora payu. Lha iku. Makanya kita tidak boleh sombong. Kita enggak boleh sombong, harus merenungkan apa itu diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungkan diri kita, maka keyakinan kita akan semakin kuat dan semakin baik. Sebab yang ketiga,
ayyamal ala muqtada ma amana bihi dhahiran wa batinan wa yusyammiru fi dzalik wa yubajjidu akhirah hunalik. Kita sebagai seorang hamba muslim, sebagai seorang hamba yang mukmin harus apa? Mengamalkan sesuai dengan apa yang kita imani. Kalau kita iman kepada Allah, tentunya kita harus iman kepada hari akhir. Kita iman kepada hari pembalasan. Kalau kita iman kepada hari akhir, hari pembalasan, maka kita harus cancut tali wudu. Apa cancut tali wudu? Semangat, sungguh-sungguh mengosongkan semuanya pikiran dan kekuatan untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan, "Ajibtu mimman," saya heran kepada orang yang iman adanya hari akhir tapi dia masih tertawa. Dia masih tertawa. Saya heran kepada orang yang dia itu iman adanya nanti hisab, dia masih cinta terhadap dunia. Nah, terus bagaimana yang harus kita lakukan? Kita harus menjalankan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdinahum subulana. Ini santri tidak boleh minder dengan siapapun. Santri tidak boleh pesimis. Kita sudah diberi ayat Al-Qur'an oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan ditunjukkan oleh Allah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah ditunjukkan oleh Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga apanya? Dijaga dhahiran wa batinan, dunyan wa ukhran. Akan dijaga oleh Allah di luar dalam, di dunia akhirat akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa? Jahadu fina, harus semangat menjalankan ibadah kepada Allah, harus semangat memperjuangkan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kita pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji harus semangat nek mondok. Turun dikirim ini sing dikirim sik turu tak tanganane sik wah repot itu. Harus semangat belajar. Soalnya kalau kita semangat belajar, kita berusaha semaksimal mungkin, maka kita pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkumullah wa yusabbit aqdamakum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti iman kita akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali songo yang memperjuangkan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka mati tapi namanya masih harum. Mereka mati masih bisa menghidupi orang-orang di sekitarnya. Itu Ban Sunan Bonang, Mbah Sunan Bonang. Termasuk mbahku. Waktu ban yang termasuk Mbah Sunan Bonang. Itu sekitarnya Masya Allah banyak orang yang jualan. Ini enggak ono Sunan Bonang di situ, enggak mungkin di sekelilingnya ada orang jualan. Itu barokahnya walinya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya apa? Kenapa kok bisa barokah begitu? Soalnya ya ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bintang surullah yang surkumullah wa yusabbit aqdamakum. Hidupnya memberikan manfaat kepada orang, matinya pun masih memberikan manfaat kepada orang. Makanya kita harus semangat mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina rabbana anfa'na rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatina fi dinina subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kam sanah tata'alam fi sujudi fi